Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, mata pelajaran akuntansi dasar akan membahas mengenai transaksi perusahaan jasa. Sebelum kita memulai materi ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.7 memahami transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kompetensi dasar keterampilan 4.7 mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dan agar peserta didik mengidentifikasi kelompok transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Berikut adalah definisi dari transaksi dan perusahaan jasa. Transaksi adalah suatu perubahan yang terdiri dari 3 unsur persamaan akuntansi, yaitu aktiva, utang, dan modal. Dan perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Poin 2 adalah karakteristik perusahaan jasa. Ada 4 karakteristik perusahaan jasa, yaitu yang pertama tidak berwujud atau intangible. Artinya perusahaan jasa itu tidak memiliki wujud, yaitu sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat. Kedua, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Artinya produk dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama. Ketiga, berubah-ubah atau variability. Artinya produk yang dihasilkannya tidak bersandar atau bervariasi. Keempat, tidak dapat disimpan atau perishability. Artinya produk tidak memiliki wujud. Selanjutnya ada poin 3 yaitu bukti transaksi perusahaan jasa. Dalam perusahaan jasa ada beberapa jenis transaksi yang dilakukan. Adapun transaksinya meliputi penerimaan uang dari pemilik perusahaan. Ini termasuk ke dalam bukti penerimaan kas. Kedua, penerimaan uang dari kreditur atau bank. Ini pun termasuk dalam bukti penerimaan kas. Ketiga, pengeluaran uang untuk membeli aktiva yang dapat menghasilkan jasa maupun membayar beban untuk kegiatan perusahaan. Nomor 3 ini adalah termasuk bukti transaksi pengeluaran kas. Yang keempat, penjualan jasa untuk memperoleh penghasilan. Ini termasuk dalam bukti penerimaan kas. 5. Pembayaran hutang perusahaan kepada kreditur. Ini termasuk dalam bukti pengeluaran kas. Dan yang keenam, pengembalian harta yang ditanamkan oleh pemilik. Ini termasuk bukti pengeluaran kas. Nah, hasil akhir dari semua kegiatan perusahaan jasa adalah berupa pendapatan jasa atau fee income. Apabila pendapatan jasa tersebut dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan, maka diperoleh laba bersih atau net income atau rugi bersih atau yang disebut net loss. Sebaliknya, apabila beban yang dikeluarkan lebih besar, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Poin 4 ada jenis transaksi perusahaan jasa. Dapat dilakukan terhadap pihak eksternal dan pihak internal, di mana pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan itu. Dan pihak internal adalah pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan itu. Transaksi inilah yang akan menunjukkan perkembangan perusahaan. Contoh, transaksi peminjaman dan pelunasan hutang.
investasi modal pemilik, penerimaan pendapatan, pembelian, dan pembayaran beban. Poin 5, ada jenis jasa yang disediakan oleh perusahaan jasa. Di sini Ibu memberikan ada 6 contoh dari jenis jasa tersebut. Ada jasa komunikasi, jasa hiburan, jasa penginapan, jasa angkutan, jasa keahlian perorangan, dan jasa keuangan. Untuk pertemuan hari ini di materi pertama kita, cukup sekian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.